Laga kemarin mengakibatkan kita cukup antara senang dan tidak senang ini cukup bingung ya. Newport County to Manchester United 4. Ini kemenangan yang cukup menyedihkan ya. Kemenangan yang cukup menyedihkan ya. Mungkin kata-kata yang tepat gitu. Betul. Awal-awal gue pikir, wih ini harusnya 0-4 nih di awal-awal. Tapi ternyata hasil akhir berbicara lain. Di satu sisi di pertandingan awal sebelumnya juga Indonesia dibantai Australia 4-0, menunjukkan kelasnya. Percuma permain naturalisasi. Tapi mainnya bagus kok. Ya, Itu memang bagus. tapi tetap 4-0 ya. Iya. Tapi percuma, yang penting hasil akhir gitu loh. Iya betul. Tapi apresiasi lah. Dia pertama kali Indonesia masuk 16 besar kan? Nah iya. Tapi kan Step by step bro. penting itu prosesnya bro. Lawannya Australia. Gitu loh. Jadi kemarin menurut tuh gak masalah hasil akhirnya ya. Gak Ya masalah. akhirnya kan cuma kita tonton. On Time-nya. goalnya gimana tuh kemarin? Gue juga nonton. Ya. Gue juga Gak apa lah. Kita apresiasi lah. Ya terlihat lah. Naturalisasi perlu. Asia Cup itu berapa tahun sekali? Asia berapa ya? 3 tahun sekali ya? 3 atau 4? Iya. Kan kemarin Coach Justin juga udah jelasin kan. Sebenarnya PSSI repot juga. Dia mesti satu sisi dia mesti rombak dari masa mudanya, dari akademi mudanya. Satu sisi lagi dia harus, netizen ini kan butuh hasil nih. Ya, instan. Hasilnya instan. Apalagi Gen Z ya. Jadi mau nggak mau yang itunya naturalisasi, yang ini diperbaiki lah. Jadi dua-duanya lah biar imbang gitu loh. Tapi ada statement yang menarik tau. Jadi kasusnya timnas itu kurang lebih sama kayak kasusnya MU katanya. Sintayong itu mau membawa Indonesia kemana? Ya kan ya? Betul ya kan ya? Sintayong itu mau membawa Indonesia kemana? Mainnya bagus kadang-kadang. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mainnya pragmatis, bertahan, terus tiba-tiba counter. Kayak MU kan. Ten Hag itu pelatih yang bagus. Tapi mainnya MU kenapa nggak bagus-bagus? Sesekali bagus, iya. Tapi lama-kelamaan loh kok pragmatis lagi. Bertahan, counter gitu itu terus. Jadi kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Sintayong sama Erik Ten Hag ini mengalami fase yang sama. Iya. Ya itu cocokologi lah ya. Orang bisa berpikir seperti itulah. Yang sama lagi kan adalah sama-sama organisasinya yang perlu dibenahi. Ya betul. Kan? Itu aja. Akarnya itu. Tapi Indonesia sudah jauh lebih baik lah dengan Pak Erick Thohir jadi ketua umum PSSI dibandingkan dengan era sebelumnya. Lagi kan? Kan siapa sih? Masih Erick Thohir dong. Siapa emang? Bukannya yang cewek itu ya? Siapa sih? Siapa? Grace Natali. Itu PSSI. Masih dulu Pak. Bukannya setelah Erick Thohir dia ya? Erick Thohir itu kebalik dong. Berarti sama masih menteri dan PSSI ya? Dia kemarin sebelum pertandingan melawan Jepang juga dia kasih speech kan. Ayo semangat. Gua kalau jadi kalian nih, gua bakal all out 4-0 ya. 4-1 ya? 4-1 lawan Jepang. Lawan Jepang. 3-1. Iya. Tapi sayang sih Australia, gua berharap sih kalah tipis lah gitu loh. Tapi ya 2 gol terakhir itu ya. Tapi peluang gimana Ken? Banyak gak peluang? Nggak, overall 90 menit peluangnya banyak gak Indonesia? Oh, harus konsisten dong. Lu kalau support Indonesia 90 menit. Oh, tapi sakit kayaknya ada masalah di ini ya. Kenapa sih Ken? Ceritain dong. Ini ada trouble di kepalanya gitu loh. Oh, infeksi. Di atas telinga ini sama kaki ini digaruk. Ada nanah keluar nanah ya. Oke, lanjut. Oke, kita kembali ke Manchester United. Era baru nih, Sir Jim ya. Gue nonton babak pertama ya. Gue jujur ya cuman babak pertama. Gue pikir bisa nonton siaran ulangnya tapi ternyata di video tiba-tiba ke blackout tuh. Serius. Mata lu blackout ya? Gak ada. Ngantuk kan? Enggak, siaran ulangnya udah gak ada. Oh ya gak ada. 90 menit udah gak ada. Jadi gue nonton 40 menit. Itu mah Newport bisa dihabisi 0-8 men. Peluangnya banyak. Anthony bisa hat-trick gitu. Betul. Itu kembali lagi same old story ya soal klub kita ini. Tiba-tiba kena gol tai. Tapi keren sih golnya. Newport harus diapresiasi. Itu Binder juga refleksnya gue acungi jempol. Itu kalau tangannya kayaknya nggak nyampe segitu deh. Nggak harus ini ya. Fair gitu ya. Gila men. Kalau postur keren Binder ya daripada Onana ya. Gue sama siapa ya? De Gea waktu awal-awar datang. Bukan Van der Sar ya? Ya Van der Sar juga. Kurus tinggi gitu. Ya Van der Sar termasuk. Betul. Binder cukup bagus mainnya. Dibilang bagus banget yang enggak standar karena lawannya Newport County. Iya sih. Ya kan? Benar. Kebobolannya juga telat refleks gitu. Tapi kalau gol pertama itu enggak ya, gol 2 juga yang gol pertama di flag sama si Martinez. Ya, gol pertama ya. Martinez. Tapi yang gue soroti dari Binder itu build up-nya dia sering passing-nya kurang bagus. Iya, kurang bagus bener. Passing-nya dia kurang bagus. Grogi ya. Iya. Musuh gitu kayak dia berusaha mendelay tapi kok
Ya. gitu loh. Ya pasti panik lah, Kayak pasti panik. power yang harusnya dia keluarin itu kayak kadang over gitu. Ya over. heeh. Makanya sempat mantul-mantul gitu ya. Game panik. pertama Itu begitu, bro, Pak. game Iya. pertama. Ini Iya. kiper apa ini gitu. Kan tidak tahu. Ya emang, Gak bisa diterima itu. ya emang. Ini League kan League 2 ya. 2, Ya, apa? Peringkat berapa? 16 pak, tengah-tengah. kasta keempat. Kasta keempat. 16. Premier League ya. Buat teman-teman yang nggak tahu kasta keempat lah. Premier League, Championship, League 1, League 2. Dia di League 2 masih di tengah-tengah nih. Enggak, kata 16. 16. Ya, tapi kan timnya banyak kalau di League 2. 4 paling. 26 lah kayaknya. Kamu kalah banget. Oke. Ingat menit berapa ya itu ya? Yang kita kan banyak peluang ya. Sampai menit ke 26 atau berapa 30 itu banyak peluang. Ada komentatornya itu ngomong, kita nggak melihat siapa si Højlund. Ya. Højlund nggak terlihat sama Iya. sekali, nggak ngerti dia mau ngapain. Sebelahnya ngomong komentatornya, dia bilang saya itu merasa kasihan sama Højlund. Apa yang dia bisa lakukan kalau wingernya dia itu Tekuk, tendang, Ya. cara artinya tuh tekuk tendang, ya kan? Inverted shoot itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita Iya. nggak bisa melihat dia Ya. ngapain gitu loh. Dia kayak Garnacho yang tendangannya kena tiang, dia udah lari kenceng. Højlund udah lari kenceng. Ada Højlund, ada Bruno. Ya ada dua orang ya. Ya, Yang Bruno marah tuh. Ya. Anjing. ya. Gue denger gitu, dia bilang apa yang lu bisa lakuin, apa yang Højlund bisa lakuin kalau winger lu mainnya kayak gitu, ya kan, dia nggak mungkin dapat supply. Itu kalau gue jadi dari tanda sih kelakuan Garnacho yang pada saat itu Ya. ya nggak passing, Ya. sih gue marahin. Ya, Meskipun dia tendangannya kena tiang ya. ya merugikan. Tapi itu gitu. chance secara presentasi golnya Bruno atau jelas lebih kecil dibandingkan dia passing ya. ya betul. Jelas itu loh. Jadi gue sangat menyayangkan juga keputusan Garnacho sih. Kasihan sih Højlund sih. Dia Kasihan. golnya juga cuma satu-satunya shoot dia Dan- di Ya. Dan itu pun match kemarin gitu. usaha dia sendiri ya. Ya. One shoot one goal ya. Gol. Ya itu Parah pak. Ya makanya aduh pusing padahal pemain inti loh. makanya tahu lu bilang kan mau tambah striker percuma. Mau tambah striker siapa? Kalau supply-nya nggak ada, Ya. tambah Benzema kayak Harry Kane sama aja. Iya benar. Gitu loh. Masa mereka mau suruh usaha sendiri terus? Nggak mungkin. Tapi kalau mau ngomongin beberapa pemain yang bersinar kemarin ya, salah satunya yang jadi headline kali ini adalah kembalinya Mas Tono ini ya. Wah, Wah, gimana dia? one goal one assist. Ini ya dia. Minum tea. Oh, minum tea itu. Minum tea. Ini. Minum tea Oh, cantik. maksudnya tuh Minum tea cantik. sama Dalot ya? Oh Dalot. Gue bilang jancur kayak nyetak ke kawan Real Madrid anjing. Gue bilang, Gol one assist tau. bodoh amat. Dia itu gol pertamanya setelah 9 bulan puasa. Iya gue tahu. Cuma ya nggak usah sampai begitu lebay banget gitu loh. Seharusnya gimana? Gini. Ya biasa aja. Lo harusnya gimana? Ya lu Ya karena sesuai lawannya ya. iya maksudnya biasa aja nggak usah seneng banget. Itu emang harus dilakukan. Harus ya. Bukan suatu yang wah banget gitu loh. Golnya jampa lagi. Iya lu. Tapi berapa kali dia tekuk tendang Ya. ngaco juga. Udah takut. Gak ada assist juga, maksudnya gak ada supply ke Højlund juga. Itu Iya, kan satu yang harus dilakukan kan. Betul ya. Seorang winger kan membantu striker ya untuk memudahkan bagaimana cetak gol. Tapi dia pergerakannya lumayan loh tau. Ya pasti dah. Lawannya Newport ya. Iya. Udah makanya banyak tuh di komen bilang ya kayak dia menemukan levelnya ya katanya di League 2 katanya. Kayak ini tempatnya dia deh. Cuma lu kalau baik ke IPL pasti Iya. nggak bisa kayak gitu Ya, udah. setuju sih. Nah, Yang kalau gue lihat dari match kemarin sih yang terlihat improve banget ya. wah, apa lagi? Dalot Pak. Pergerakannya Pak. Gue bilang nggak improve sih. Kalau lihat ya, kok kayaknya lebih lincah gitu. Kayaknya Ya. lebih lincah, lebih cepat gitu ya. Ya kalau dia lawan Liverpool dia lincah kayak Nah, Ya. makanya ini yang sulit karena perbandingannya adalah match kemarin melawan tim lemah gitu ya. Iya. Kita lihat nanti next lawan Wolves ini gimana. Cuman gue cukup shock Ten Hag menurunkan hampir 11 main terbaik ya. itu yang gue Ini yang mau gue tanyain ke seorang William Halim, a.k.a. yang tua tahu-tahu nih ya. tahu Dia kan sering bilang MU tuh Ten Hag harus diberi kesempatan. Dia selama ini Ya. dapat pemain inti. Kemarin sih, Inti. kalau berkaca dari match kemarin, yang ngamen cuma Onana bro. Iya emang Sama Rashford Ya. ya. Nanti kita akan bahas soal Rashford setelah ini ya. Eriksen Ya Eriksen yang udah mulai terpinggirin lah, udah Maino. tua lah ya. Maino memang this is the time for Maino to shine lah ya. Buat Ya. the next big star of Manchester United. Oke, sorry. Oke. Jadi menurut lu gimana? Kemarin hampir 11 main inti kita ya memang yang terbaik gitu loh. Iya. Terlepas dari Rashford nggak main, longest lah ya. sama Onana juga nggak main gitu. ya. Tapi ya Ya 2-4 sebenarnya buktinya. ya bukan terlepas dari itu kan sebenarnya peluang banyak banget. Babak pertama pun sebenarnya kita bisa menang banyak banget kan, bisa 4-0, Ya. 5-0. seharusnya. Cuma baik lagi
finishing sama convert to goal-nya kecil banget ya. Cuma yang gua takutkan adalah itu lagi defense ya, gua lebih ke defense gua. Parah Pak transisinya. Lu lihat gol keduanya itu murni bener-bener menurut gua salah Varane. Gol kedua ya lagi-lagi konsentrasi awal babak kedua. Iya, lagi-lagi yang gua bahas kayak Clearance ya. Lu jaga siapa sih? Nggak, lu back tuh jaga siapa? Lu diem situ jaga siapa? Lu bisa tiba-tiba ada orang nyonong masuk gitu, lu nggak tahu gitu loh. Iya. Coming from behind gitu ya. Makanya gue bilang, Itu striker league tuh, Pak. Iya. Yang satu Evans tuh, yang nomor 7 tuh. Apa Willy Evans? Gua nggak tahu siapa, Pak. Ya, something Evans. Something Evans kan? Masa itu siapa? Iya, Gitu loh. colongan pasti Pikir suka dia. sih. Pak, Kedinginan bro, dia bro. Selebrasinya bro. Cool, Dan- cool. dan lu tuh hilang fokus di 5 menit babak kedua. Babak kedua loh. Semuanya itu loh. Iya. Tahu-tahu Bola aja. Gue bilang, golnya gampang gitu. Iya. Gue bilang, wah coba parah loh transisi defense kita parah loh. Untuk penyerangan mungkin udah polanya kelihatan ya kemarin ya. Ya oke lah, walaupun convert to goal-nya jelek lah ya. Ya itu pun gagal winger kita ya, yang Garnacho sama Anthony agak maruk lah ya. Cuma yang gua takut itu defense-nya kok parah ya, bisa kecolongan gitu loh. Ya, kita semua tahu lah, kemarin walaupun 2 sama, kita tahu pasti menang lah. Ya masa nggak menang? Masa nggak menang aneh lah. Yang Ya. bener aja. Gue marah di grup kan. Bodoh cok MU ini sumpah cok kayak gini kebobolan 2 lah. Udah unggul 0-2 loh. Lawan League 2 loh. Ya, gue bukan meremehkan ya. Paling enggak ya lu lipet lah. Lu gimana caranya? Lu Gak lantak. boleh kebobolan sih sebenarnya. Gak boleh kebobolan lah. Makanya. Sih, maksudnya yang lebih gua khawatirin juga tau. Kita dipres lagi-lagi klub League 2 ya. Kan itu panik ya. Anjing ini kayak apa ya? Bahkan lu ingat gak? Lu notice gak yang masuk menit terakhir kemarin pemainnya Newport Country? Gua lupa namanya siapa. Coba cek kan yang masuk menit-menit terakhir kan. Gue lupa pemainnya Newport itu siapa yang masuk terakhir-terakhir. Itu adalah Daniel Wood. Ya, itu Nathan Wood. Itu adalah salah satu apa ya? Dia bilang yang baristanya kopi itu di Newport Country. Oh iya, barista. Atau barista atau penjual coffee shop lah. Ya. Di Newport Country. Dan itu memang pemain klub impian dia dari masa kecil. Klub boyhood club itu gimana? Ya. Boyhood club. Ya, masa kecil dia, dan sekarang dia umur 20 something bisa melawan Manchester United meskipun hanya beberapa menit. Gitu loh. Itu cuman mantan coffee shopnya Country doang itu main. Lu dipres sama tim kayak gitu lu panik. Dengan bermaterikan hampir 100% pemain inti. Ya, maksudnya gitu. Kita bisa cari alasan ya, maksudnya ya ini baru pada balik cedera lah, belum ngeset lah, apa. Tapi kayak itu bukan alasan yang tepat juga ya. Yang semua tim mengalami tau, ya kan nggak bisa dijadiin alasan. Iya. Ini udah kebukti Pak, kelasnya kita itu bener-bener down Pak. Makanya gimana Ineos mengangkat kita sekarang, ya kan. Kemarin Sir Dave Brailsford ya. Iya. Nonton. Itu kalau gue jadi dia ya, anjing ini satu tim nggak ada yang pantas pakai lencana MU. Serius. Lu main hampir 100% pemain inti, lu lawan tim apa ya? Lu disamakan skornya aja. Iya, disamain. Udah unggul 0-2 lu disamain, keterlaluan. Itu lagi-lagi saya mau story ya, masalah fokus ya. MU itu kenapa musim ini tuh fokusnya itu loh kacau. Enggak, kalau gua ngerasa kalau kemarin tuh dia agak ada semi-semi meremehkan lah. Ya makanya winger kita bisa se-egois itu kan. Iya, maruk semua ya. Maruk semua, karena pengen show off aja. Karena menurut gue pertandingan gampang, ya udah gue show off aja udah. Ya Anthony makanya show off banget kan, udah. Jadi menurut gue ya ada itunya lah, ada meremehkannya lah. Underestimate. Ya. Itu asis tau, Anthony. Kita lihat waktu lawan Wolves ya. Yang penting match-nya nanti lawan Wolves gimana? Karena gue pikir gue cukup yakin dengan kejadian seperti ini ya, apalagi kasusnya Rashford ya. Kayaknya dia nggak akan main di lawan Wolves. Dia ketahuan itu ya, dugem ya? Tahun dugem dia. Ketahuan Pak. Jadi, tambah lama tambah enak sih. Gue kalau lihat Rashford sekarang tuh udah sama kayak musim gue lihat musim lalu. Pogba ya. Mengingatkan kita sama Pogba. Kayak masalah demi masalah muncul terus Pak. Itu yang Rashford juga nggak cuma baru kali ini kan? Ya udah ketahuan baru kali kan? Yang pas lawan Wolves telat tuh siapa ya? Itu pas musim lalu atau musim ini ya? Pas lawan Wolves telat dia nggak dimainin. Oh iya. Itu musim ini atau musim lalu ya? Musim lalu kayaknya. Musim lalu ya? Itu Wolves ya? Lawan Wolves ya? Bukan lawan Wolves itu kayaknya. Lawan Wolves yang dia telat ya? Tiduran atau apa gitu? Wolves itu kan awal musim, bener-bener. Ya awal musim ini dong. Lawan Wolves kan? Laga pertama. Itu.
Nggak tahu, gue lupa makanya. Kayak waktu lawan Watford lawan siapa yang dia Telat. terus akhirnya Iya, nggak dimainin kan, dihukum lah ibaratnya. Terus yang abis lawan City, kita dibantai 3-0. Ya, party. Malamnya dugem dia. Oh, iya. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir ini kan, Di bangsat, Cuk. Belfast. Dia Terus besoknya lapor sakit. hari Rebo terakhir latihan nih, Kamis libur kan, Dugem Kamis dong. dia langsung cus ke Belfast. North Island ya. Ya, Irlandia tuh Belfast. Alasannya mau ketemu sama teman lamanya yang Namanya dia yang di akademi dulu. di akademi dulu kan. Dia sampai sempet ke lapangannya lah, tour gitulah. Tapi Malamnya dugem. dugem. Tuh hari Rabu malam tuh. Iya. Hari Kamis malam dugem lagi. Dugem. Berapa jam sebelum dia report ke Iya. dia sakit. Sakit, iya. Berarti kesimpulannya satu. Bukan sakit, hangover itu namanya, ya. 2 hari berturut-turut ya. 2 hari betul-betul hangover lah anjing. Itu bukan sakit gitu Mungkin loh. cantol dia tahu. Hari Rabu malam awalnya niatnya Evan, terus kok ada cewek cantik banget nih. Cantol dia, Kamis berangkat pagi. Tapi dia emang gak mau cewek, kan bukan ada foto sama cewek. Iya, yang dia gini kan. Iya gini ya. Itu foto kemarin kayak Ya, kayaknya itu kemarin. nggak tahu. Foto kemarin itu. Nggak, yang gue habis pikir adalah kok si Rashford melakukan hal itu ya. Padahal dia kan pemain MU yang jelas-jelas fansnya satu dunia. Iya. Dia dikenal sama seluruh dunia, apalagi di UK lah ya. Pasti semua kenal dia lah. Iya. Foto-fotoin. Kenapa dia melakukan hal itu gitu loh? Yo, karena usia sih. Karena dia masih di usia labil. Betul. Umur 26 itu dia ingin suatu apa ya? Apa itu maksudnya? Pengakuan. Ya, pengakuan. Coba deh, tahu flashback lu umur 26 ngapain coba? Coba. Sama lu kan? Sama ini juga. Nah, jadi memang masa-masa labil. Nggak, menurut gua kuncinya satu sih. Pas dapat kontrak baru itu loh. Nah itu duitnya. Lu Langsung dibanjiri oleh Kemarin lihat nggak? Ada yang di banner lebaran itu. Oh iya, ada juga ya Pak. Gua mau gaji lu 1 bulan. 1 minggu. 1 minggu men, gila men. Ya makanya. Gaji lu 1 minggu. Nah sekarang ini tugas petinggi-petinggi MU yang baru, Sir Dave Brasswood, Omar Berada, untuk mengevaluasi kontrak-kontrak nggak benar seperti ini gitu loh. Iya. Lu kalau punya memang background kayak Ronaldo ya, yang memang punya etos kerja luar biasa, talented, perform hampir di setiap pertandingan, cetak gol terus, pengen juara, punya hasrat yang tinggi untuk menang gitu. Oke, lu kasih kontrak sini. Rashford itu proof nothing, men. Makanya. Iya, Kok nilai kontrak ini membuktikan bahwa kepemilikan MU yang lama, which is Glazers, itu sampah sekali sih, sampah sekali. Manajemennya benar-benar bobrok. Dan dengan kejadian ini gue juga pengen lihat sikapnya Ten Hag sih. Ya, karena gue pengen lihat ketegasannya dia sih. Kalau dia bisa gitu ke Ronaldo, dia bisa gitu ke Sancho. Sancho juga harus bisa ke Rashford juga. Rashford juga harus sama. Iya, harus sama. Makanya gue pengen lihat nih, dia bakal kayak gimana. Sekeras apa dia sama si Rashford. Karena kalau dari sisi profesionalisme ya, kalau gue harus pilih antara misalnya Rashford sama Bruno, ini kan dua penggawa kita yang ya kadang mainnya bagus, kadang mainnya enggak ya. Dua superstar lah. Dua superstar kita sekarang lah ya. Kayaknya kalau gue sih tetap lebih ke Rashford sih daripada Bruno. Iya, profesionalitas Bruno benar. Ya benar-benar apa ya, kelihatan leader, dia pengen memimpin, tapi ya memang lack of leadership itu memang masih ada, tapi ya kelihatan lebih pengen gitu, lebih pengen juara, lebih pengen menangan si Bruno daripada si Rashford. Disiplin juga di luar lapangan. Udah dapat duit segitu, ya lu bayangin lah, lu umur 26, 27, lu punya duit melimpah segitu, apa sih kira-kira? Ya nggak tahu ya, gue nggak di posisi Rashford ya. Iya, kalau seandainya kan, ya kan? Yang nggak bisa ngomong juga. Ya benar. Pernah meraih itu kan, segitunya. Tapi ini yang susah juga ya. Gimana cara manajemen ketika si pemain itu sudah buat owner, kalau mau minggirin pun gitu ya, mau jual, caranya juga gimana? Udah terikat kontrak lama kan? Kan baru perpanjang tahun lalu kan Rashford itu. Iya, tapi bisa jual. Lama ya bisa ditebus mahal. Selama dia sesuai kata lu, kalau dia punya value dijual. Ya, maksudnya siapa yang mau? Kecuali PSG lepas Mbappe, terus PSG lihat, oh ini Rashford mainnya mirip Mbappe nih. Gue lebih tai aja jauh ya. Dan kehidupan Paris kayaknya cocok deh. Iya. Fashion, Louis Vuitton. Saya tahu nih, Sir Jim baru masuk, semuanya diubah, terus jadi lebih keras, jadi lebih terukur. Kok dia gak ada perasaan takut? Oke, gue harus tunjukin nih kalau gue masih layak di MU gitu loh. Karena dia merasa value gue masih diinginin klub lain kok. Ya, dari sini ya udah, masih banyak yang pengen gua. Tapi kan lu biasanya udah lihat mungkin Pogba salah satu pemain ya bisa jadi bilang pemain
calon pemain terbaik lah ya dulu ya. Iya. Ya kan? Berpotensi tapi sekarang hancurnya benar-benar hancur, hilang. Benar-benar. Masa lu kasih contoh sih dari itu? Nggak bisa belajar ya. Iya, Pak. Itu yang gue heran. Nggak tahu ya kenapa ya. Apa sosial media ya? Pengaruh sosmed ya? Gue nggak tahu sih, aneh Pak itu orang. Udah zaman sekarang tuh lebih mementingkan likes di IG, Iya. ya kan, pengakuan diri di kan Lingard deh, lu lihat, Lingard tuh kan udah jobless kan, udah nggak ada kan, tapi dia mungkin endorse-nya masih banyak, terus dia punya e-sport atau apa itu, Ya gua ngerti lah. Ada secondary income. Dia lebih penting itu, gitu loh, dia mungkin lebih, ya pokoknya likes IG gue masih banyak, endorsement gue masih jalan, pengakuan gue di IG itu masih tinggi, ya kan, itu yang dipentingkan sama mereka. Mungkin dia ngerasa goals gua, impian gua udah tercapai ya. Yaitu gua dapat gaji yang termasuk yang terbesar di klub MU. Ya gua jadi pemain top dunia lah ya hitungannya. Jadi ya udah nyantai aja. Sekarang meskipun gua jobless nggak masalah. Bisa bangun clothing line. Fans gua masih ada, masih mengelulukan gua gitu. Ya berarti hatinya udah bukan di sepak bola lagi sebenarnya kan. Iya, udah contoh konkret lah. Satu faktor lagi sih kalau gua boleh nambahin ya. Faktor kedua tuh adalah this is Manchester United gitu loh. Apapun yang lu lakuin, lu bayangin deh, kita ini juga, even kita ini juga gak sempurna men. Kita sering lakuin kesalahan-kesalahan gitu deh ya. Even mungkin kalau kita bandingin di tim lain pun hal yang aneh ya di tetangga kita. Joao Cancelo deh. Joao Cancelo tuh kan misteri banget. Back kanan handal, tiba-tiba nggak ada berita, nggak ada apa, dibuang Pep. Kan aneh gitu loh. Mungkin juga karena tindakan indisiplinnya seperti ini. Tapi tidak terus media. Kayaknya nggak ada. Tapi Pep tahu akhirnya ya itu udah begitu. Mungkin juga salah satunya karena ini ke blow up banget. Karena ini Manchester United. Mungkin ini juga sebenarnya mungkin hal-hal seperti ini ya terjadi juga di klub-klub lain gitu loh. Tapi blow up media. Incaran media juga ya kan. Apa yang dilakukan pemain Manchester United selesai loh. Selesai. Hannibal tuh udah di Sevilla. Hannibal apa sih? Hannibal tuh udah di Sevilla. Bertengkar kan sama pelatihnya siapa? Salah satu pemainnya kan, siapa kan? Yang Mariano Diaz. Mariano Diaz yang bekasnya nomor 7-nya Real Madrid itu loh. Di latihan bertengkar, makanya dia nggak dimasukin line up, tapi terakhir udah masuk lagi katanya. Oh katanya emang katanya udah sampai nggak bakal dimasukin line up. Nggak tahu. Itu pokoknya di latihan itu katanya bertengkar sama Mariano Diaz, tapi agennya atau siapa orang terdekatnya itu membantah ya, orang terdekat ya pasti membantah dong gitu. Tapi yang mau gua tekankan itu Hannibal tuh udah keluar dari Manchester United tapi masih terendus media gitu loh. Iya kan? Padahal brand Manchester United itu padahal main kelas B paling ya Hannibal. Atau enggak karena dia merasa nih gua dari MU nih tim terbesar, gua masuk ke Sevilla yang dibawa MU. Jadi dia merasa superstar gak sih? Iya. Makanya. Tapi kan yang gua tekankan tuh medianya tuh loh. Kok ngendus? Ya. Gitu loh. Kok nggak pemain lain yang dipinjemin City kemana kayak itu kan nggak pernah kan? Nah, lu sekarang pernah baca pemain-pemain yang luar ada sih ada, cuman yang lebih ke blow up itu kan MU. Mantan pemainnya MU lah, pemain zamannya MU. Si Cicarito tuh ke Chivas juga. Iya. Fabrizio tuh langsung tuh naikin tuh. Gue sebenarnya ini orang masih main bola ya. Itu jadi apa sih? Jadi pemain atau jadi masih disebut lah ya ibaratnya. Klub lamanya Cicarito apa namanya? Wancuk, Meksiko. Gue tahu Meksiko. Ada Alves-nya gitu ya. Iya betul. Ya kan? Depannya Alves apa? Julio. Alves. Enggak tahu. Chivas. Oh, Chivas. Chivas. Adalah. Gitu. Ya gua rasa sih emang jeleknya pemain MU ini egonya tinggi semua, Pak. Dari pemain inti sampai mereka merasa superstar semua lah. Iya, Pak. Karena MU gitu loh. Iya, brand. Ya lu lihat lah jangan ngaco. Egonya udah mulai kelihatan lagi kan. Udah Jesus padahal gue bilang dia belajar dari Rashford kan, menurunkan egonya. Kemarin langsung Pak mengurangi kesalahan yang dilakukan Rashford lah ya, maruk-maruknya ditiru cok kemarin. Makanya gue bilang ditiru aja. Egonya muncul lagi Pak. Tapi ngomong soal ego, harus satu pemain kita yang kayaknya masih menjadi tanda tanya nih sekarang. Egonya naik, turun atau hancur, berkeping-keping nih. Andre Onana ini nasibnya gimana nih setelah Piala Afrika? Iya, dia nggak main match pertama, main match kedua no saves, match ketiga nggak main, match keempat juga nggak main, dan timnya tersingkir dari Nigeria ya 2-0. Oh, Nigeria nggak main? Nigeria nggak main. Ya, nggak main. Jadi ini kan lawak sekali ya. Ini sekali lagi hal-hal seperti ini secara nggak langsung juga mencoreng nama seorang Erik ten Hag ya. Kok dia mau buang De Gea demi kiper seperti ini gitu loh. Yang even di negaranya sendiri dibuang, bro. Tapi kita kan nggak ngerti kan masa depannya. Waktu dia didatangkan, karakternya tuh bagus.
ketika dia di Inter tuh bagus banget gitu loh. Tapi sekarang kan we never know. Mungkin dia egonya karena sudah join MU, egonya jadi tinggi, merasa superstar, merasa si paling dibutuhin. Iya. Kita nggak tahu. Kayaknya I know deh sekarang. Kayaknya I know deh kalau soal Onana. Parah, Pak. Lo kan yang di share apa gue share tuh, Iya. dia ngomong katanya kayak gitu loh. Lihat muka orangnya tuh. Udah males banget. Iya. Kalau menurut kalian gimana nih? Onana bakal tetap ada harapan nggak di MU? Nggak mau sih gue. Gue nggak bisa ngomong sih kalau masalah Onana itu ya. Gimana ya? Gue kalau sejauh ini ya gue males sih sebenarnya, sumpah. Karena Kalau lihat sikapnya gini males sih. nggak konsisten banget. Hmm. Itu kalau konsisten banget lu kayak gitu sih nggak masalah ya. Lu nggak konsisten anjir. Kalau aku ya, aku bakal lihat season depan. Kalau season Iya, depan benar, dia season blunder 3 kali aja, Ya, selesai. buang cuk kiper ini. Kalau dia 3 kali aja blunder, buang. Pokoknya intinya nyawa pemain MU sekarang nih tinggal sisa musim ini doang nih. Iya. Setengah musim ini. Sekarang ini. Iya. Lu waktunya seharusnya ntar di IPL mulai lagi nih. Ya lu udah waktunya seharusnya lu Benar. serius mungkin sih. Udah nggak ada main-main lagi sih. Buktikan ke 4 bulan ke depan nih gimana. Ya, Gitu kan. kalau nggak lu siap-siap pasti dirombak abis dah. Selesai lu. Dirombak abis dah. Dan gue yakin pemain kita di tangannya Berada ini bisa dijual sih. Ya, macam sih Berada. Gue tuh nggak maksudnya lebih bisa punya value karena dia pinter kan, Ya. pinter nego kan. Ya. Gue rasa dia punya peluang menjual pemain kita lebih bagus deh, Ya. palingan kayak John Murto atau Richard Arnold deh. Jauh sih harusnya. Tapi apakah tugas dia untuk jual beli pemain? Kayaknya enggak deh. Dia seorang negosiator sih waktu di sini. Iya. Dia ada waktu. Atau kan dia CEO. Ya CEO. Dia itu Kan operasional dia. Kalau ini kan CEO. Ya tapi kan CEO juga bisa turun langsung. dia tuh diwawancara kan. Waktu dia masih menjabat sebagai CEO-nya City itu, dia dibilangin, MU kan banyak jor-joran beli pemain. Gue lupa tahun berapa itu ya. Dia wawancara tahun berapa gue lupa. Dia tuh nyeletuk gini, dia bilang, maksudnya nyindir MU, pembelian yang overprice, ya kan, tidak dibarengi dengan performa, itu termasuk tindakan yang salah. Intinya begitulah. Dia tuh nyindir MU gitu loh. Jadi intinya tuh di sini tidak akan melakukan seperti itu. Kalau kita mengeluarkan uang, kalau itu harganya tinggi, itu adalah harga yang pantas untuk orang itu. Kita pastikan itu harga yang pantas. Dan terbukti kan, setiap kali dia beli, itu cocok. Katakanlah Grealish 100 juta. Ada yang nyela Grealish. Like apa, enggak kan? Ya kan? Berguna juga kan Grealish. Gvardiol, ya kan? Hampir mendekati rekor Maguire, meskipun di bawahnya 2,5 juta doang. Bagus kan? Tetap terbukti kan, gitu loh. Ya, makanya semoga lah ya Berada menjadi pembeda. Semoga gua nggak sabar melihat sepak terjangnya Oman Berada nih. Si interviewnya Pep juga dia bilang ya, kalau pikir ya pergi aja lu. Kalau pikir dia bisa menyelesaikan masalah di MU ya congratulations deh. Pokoknya ya udah. Omar Berada juga bilang gini, kontrak yang berlebihan itu nyindir MU banget itu. Ya. Kasih ke pemain yang belum tentu perform dengan kontrak yang berlebihan itu. Dia nggak cuma sekali dong nyindir MU, bahkan di tweet berkali-kali kan dia bilang kan ada tweet 2012 2013 gitu ya. Dia nonton ulang pertandingan final champion ya 99 antara Munchen MU. Dia bilang kalau betapa gua nonton itu kan. Betapa gua berpikir kalau Munchen harusnya menang. Iya, memang. Terus yang kedua dia lagi delay pesawat ya karena snow delay ya. Dia menghabiskan waktu dengan nonton Chelsea MU. Dia bilang semoga MU kalah. Yang 2008. Hah? Enggak 2012 2013. Enggak 2012 2013. Dia ngomong gitu. Dia haters ya sebenarnya. Sebenarnya tapi kan ya lagi-lagi politik dinamis, bro. Ya. Terus sekarang berikutnya apa? Dan Ashworth. Itu juga belum pasti lah. Kamu tahu nggak cara meyakinkannya dia gimana? Katanya ya, ini menurut dari jurnalis Inggris ya. Ineos sudah menawarkan ke Dan Ashworth dan mengatakan perkataan ini ke dia. Bagaimana kamu bisa menolak pekerjaan terbesar di Inggris? Bagaimana mungkin kamu bakal menolak kerjaan terbesar di Inggris? Dan Ashworth ini kan dekat sama si siapa, Blanc atau Brashford ya, kayak deket deh. Jadi kemungkinan bisa lah. Semoga sih mengarah ke positif. Tapi itu kan dari sisi manajemen ya. Kalau dari pemain udah fix ya, ini kita nggak ada kedatangan pemain baru ya. Saya bilang nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Oke. FFP udah nggak ada fix udah. Tapi oke. Terus sekarang berita terbaru lagi yang mengguncangkan seluruh jagat raya sepak bola dunia nih.
Jurgen Klopp Ya. leaves. Oh iya, Pak, bener. Xavi Phil. juga. Ya itu nggak Iya. terlalu lah. Apa? Xavi Xavi lives dong. Xavi leaves. Iya. sekarang. Iya, season. Oh, season. Jadi setelah Klopp announce kepergian dia dari Liverpool, nggak lama Xavi. Beberapa hari kemudian Xavi. Langsung Tapi kalau Xavi lebih terang-terangan sih, memang dia ada ketidakcocokan dengan manajemen dia. Oh. Tapi pokoknya dia hanya memuji Laporta, lainnya tai lah intinya kayak gitu. Xavi. Nah, yang aneh ini Klopp ya, ini sebetulnya bisa jadi hal yang positif buat kita nih. Kalau pelatihnya Liverpool bukan Xabi Alonso nextnya ya. Betul, itu Kalau dia. nextnya Xabi Alonso mah tetap bahaya juga nih. Nah, di wawancara yang di statement dia tuh dia bilang dia Capek. udah capek kan, kayak nggak kuat dengan tekanan ini kan maksudnya ya. Dia jauh dari keluarganya, bro. Memang Iya. keluarga nggak di Jerman keluarganya? Keluarganya di Jerman. Dia kan di Liverpool. Jauh dari keluarganya dia. Oh iya? Heeh. Nggak usah tahu di posisi anjing itu. Kenapa nggak dibawa? Udah beberapa tahun di Liverpool, lu bandel. Mungkin pensiun berarti kalau ini sejarah langsung dia bilang dia mau Nggak. pensiun ya? Dia bilang pokoknya dia bakal rehat 1 tahun lah. Iya. 1 tahun dia bilang? Ya. Kayak Zidane gitu lah. Ya, 2024 2025 dia mau hiatus. Oh mau hiatus lah. Dia mau hiatus. Sebelum ke Oh dari oke. Nggak, menurut gue ini ada sangat pautnya sama Xabi Alonso ya. Kayak menurut gue ya. iya. Liverpool tuh pengen Xabi Alonso sebelum Xabi Alonso ditarik Madrid Ditarik nih. Madrid, iya. Kan tadi Ancelotti udah tua nih, Iya. makanya nggak lama lagi nih. Iya. Sebelum dicomot, dia pengen tarik Xabi Alonso. Ke Liverpool dulu. Cuma dia nggak mungkin bilangnya dipecat Liverpool Tapi dong. timeline-nya aneh karena Madrid udah perpanjang Ancelotti kan. Berapa tahun? 2 atau 3 tahun kan? Udah diperpanjang. Ya, 4 tahun kalau- kalau nggak salah. Jadi timeline-nya aneh. Kalau aku bilang sih memang ini pure dari Keputusannya klub sendiri. Kalau aku bilang sih. Dari November udah bilang. Ya itu kan bisa lebih servis ya. Iya. Itu udah dari November dibilangin sama Iya. Gue mau lihat Xabi Alonso nih musim depan nih. Xabi Alonso nih. Tapi tenang, lu bakal atur aja ngomongnya gimana biar lu kesannya lu mengundurkan diri gitu. Bisa Tapi- juga. Tapi aneh untuk seorang petinggi klub yang sudah puasa gelar berapa puluh tahun, kayak nggak tahu balas budi banget gitu loh. Ya, Klub yang angkat tim ini kayaknya memang keputusan personal sih. Kamu Ya, Semuanya ya kan dari Joe Allen menjadi McAllister. ya gila kan. iya sih. Xavi ya. Lanjut. Lucu sih itu, Cuk. Xabi ke MU. Tapi kalau dari gue tuh kan kita ini kan fans berat ya sama Liverpool. Kok fans berat? Tahu Anjing penyusup. Nah, kita ini kan lawan berat sama Liverpool nih dari awal. Udah secara gelar juga mepet lah ya gelar Premier League kita. gawat ini kalau dia juara. Kalau gue sih tetap apresiasi sih apa yang Klopp lakukan selama ini. Iyalah. Gila luar biasa men. Itu pengen banget Pak Iya, waktu itu ngelatih MU Pak. Iya. Lu dari Dortmund itu. Secara karakternya tuh garang, tinggi, besar. tapi lucu juga gitu. Cara jawabnya pinter, Iya. Dan dia juga sangat religius kan orangnya. karisma. Lagi-lagi family man. Iya. Klopp ada klipnya, lu nonton dah. Klopp tuh religius. Iya, itu di mana Tuh. Guys? Lu lihat klipnya. Klipnya ngapain lagi doa di gereja gitu. Enggak, lu pelecehan kayak gini nih. Jangan gitu lu. Enggak tahu. Jangan gitu. Gimana klip apa yang menunjukkan kalau dia religius banget gitu loh. Gua lupa. Ya dia berbicara tentang Kristiani. Oh, oke. Ya lupa, nonton aja sendiri bisa. Enak nggak ada? Enak? Nggak ada dia. Oh, nggak ada. Belanda banyak ateis. Listrik ya. Kebanyakan ateis tau deh masa lu anjing. Tahu banget. Sekarang Xavi. Komentar dikit aja. Kita sudahi nih podcast hari ini. Ah, bosen cok. Xavi Xavi itu. memang kurang perform lah ya. Kalau Xavi bukan suatu hal yang mengagetkan sih kalau buat gue. Gue baca ini ya memang pantas lah. Ya, Tinggal banyak siapa apa- aja yang mengganti. Oscar juga benci banget kayaknya sama Xavi. Dia sudah retak kan? Maksudnya badan itu udah Kan, retak. tapi konspirasi terakhirnya Xavi out Arteta. Ini Arteta tuh mau keluar dari Arsenal. Arteta mau keluar dari Iya, Arsenal. Arteta juga keluar akhir musim. Arteta bakal Oh, Barcelona. gimana kan menurut lu? Arteta tuh mantannya akademi Barcelona. Dulu. Dulu ya. Iya. Makanya katanya ada rumor begitu. Xavi out, Arteta juga out dari Arsenal, pindah ke Barcelona. Ini bener-bener domino efek. Ken, jelasin Ken. Ayo Ken, menurut lu gimana? Domino Opini efek ini Ken. Jelasin. tentang Xavi dan Arteta sekalian Klopp. sama Klopp ini. Mungkin Pep. Loh enggak, gua pengen tahu opini lu. Oke, tapi- Munchen, Madrid, Liverpool. Itu ada mic-nya nggak sih? Dengar nggak sih? Oke. Yang udah take action duluan sekarang Liverpool. Ya. Ya.
Tuchel. Loh ini sekarang 7 poin loh. Iya, dan ada satu nama pelatih lagi yang kita nggak sebut dari tadi ya. De Zerbi ini juga sering naik ke permukaan. Iya, De Zerbi juga bisa menggantikan Xavi katanya. Iya. Oh iya? Iya. Ya, Bahkan MU. Bahkan MU katanya De Zerbi juga bisa menggantikan Ten Hag. Ya. Kalau Ineos merasa Ten Hag ini sisa 5-6 bulan ini tidak perform, gitu-gitu aja. Potter katanya. Coba Potter. Nah Tuchel nggak apa-apa tuh, gue suka Tuchel tuh. Tuchel ke MU. Tuchel bagus tuh Tuchel. Serius Tuchel tuh bagus. Tuchel bagus. Tuchel tuh bagus. Ini pertama kali kita melihat tim ini bakal bermain 3 back loh ini kalau pelatihnya Tuchel. MU main 3 back, wih. Maguire, Varane, Lincah. Nggak berarti Erik Ten Hag itu seorang cenayang ya. Apa? Dia itu kan bilang. Oh, era atau apa? Ya gitu. Era come to end. Tapi tidak, Pep mau perpanjang kontrak. Dia bilang, wah asing nih MU tetetai. Liverpool kehilangan Klopp. Tottenham ya ayam sayur gitu ya. Kan mau diusut nih City. Ya. Dan Pep keluar. Bam. Pep keluar ke MU ikut berada. Itu Nas. Siapa Pep itu pintar. Dia bilang, kamu pikir datengin Omar Berada bisa menyelesaikan masalah kalian? Congratulations, belum. Harus gua dong ikut juga. Oh, jadi pengen kayak gitu. Kalau gua dong ikut dong. Kita lagi kena kasus nih. Iya, ada juga konspirasi yang bilang Berada kabur ke MU gara-gara 115 kasus itu. Iya, gara-gara 115 kasus di City itu. Katanya. Jadi, ini kayak bakal hancur nih. Bakal selesai nih. Pindah. Cabut gitu. Tapi tapi dia kena gak ya? Siapa? Diusut juga gak ya? Omar Berada. Nah, ini bisa jadi duri dalam daging juga nih. Tapi kan ya itu kalau itu dia kena ya berarti kredibilitas Ineos yang hancur. Tapi yang screeningnya kurang yang dihitung City yang bermasalah itu sampai 2018 ya? 2009 sampai 2018 ya? 2009 ketika datangin Robinho. Sedangkan Omar Berada itu jadi CEO City 2016. 16, sorry. Jadi 2 tahun terakhir tuh. Jadi kemungkinan ya kan panjang tuh ke belakang kan. Jadi kemungkinan dia nggak ikut terseret sih ya. Siapa tahu 2 tahun terakhir. Siapa tahu 119 kasus. Kan 119 kasus. Ternyata 2009 sampai 2016 itu cuma 9 kasus bro. 110 itu. Gila kayak ternyata dari Godfather-nya di Omar Berada ini enggak. Terlalu ngaco. Oke guys, itu aja dari kita. Thank you for watching. Menurut kalian gimana? Apakah dengan kedatangan Omar Berada ini tim ini bakal langsung balik? Kemarin hasilnya positif, tapi kita akan tunggu nanti di Premier League melawan Wolves away. Apakah kita akan mendapatkan poin atau malah kita akan mengalami kekalahan lagi dan lagi. Thank you for watching. Kita harapkan yang terbaik. Kita tunggu hasil positif dari Manchester United untuk laga-laga berikutnya. Thank you for watching. We bonded with that. Manchester always red. Masuk akal ya. Omar Berada ketika di City dia bikin kasus segitu banyak. Terus baru kepindah ke MU, hancurin MU sekalian.